Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Korea Selatan. Ini intermezzo yang jelas saya mohon sekali, agama ini satu kawal dengan akal. Yaitu tadi, kalau langit bumi ada, berarti penciptanya ada. Dan karena pencipta harus bersifat lebih dulu. Lebih dulu itu dalam bahasa kita disebut wujud tidak. Atau kalau bahasa Quran wal awwalu wal akhiru wal batin. Itu penting sekali. Zat yang pertama itu kita imani yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana orang kenal Allah kalau anak-anak kita tidak pernah melihat kultur melafazkan kalimat la ilaha illallah. Coba anak kita ini pasti suci karena belum dosa kayak bapak-bapaknya. Ya kan anak itu lahir. Kemudian pas dia berpikir hidup di Korea atau di Uni Soviet, nggak pernah dengar kalimat tauhid. Sesuci-sucinya anak ini kira-kira jadi apa? Karena nggak pernah melihat pemandangan ajaran tauhid. Kenapa anak-anak kita di Indonesia lalu tauhid? Karena baru lahir diazani. Pertama kalimat yang dia dengar kalimat adzan atau kalimat tauhid. Nanti pertama dia bangun ada acara selamatan, bacanya juga kalimat. Kalau habis maghrib dipetai ngaji, pemusola juga diperkenalkan kalimat. Meskipun bapaknya nggak ikut ngaji, ini problemnya. Ayo ngaji. Bapaknya semuanya dulu TV. Ngopi, ngerokok. Mana yang arah ngerokok? Itu agak ajaran yang gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran bener, bapaknya ada ikut. Coba itu gimana itu? Coba ditanyakan pemui itu gimana? Itu ajaran apa itu? Itu kalau Habib Umar ajaran apa? Ya, nah. Tapi kan ada yang lain, ada benernya nyuruh ngaji. Berarti bener separuh. Pas ya, impas ya. Banyak yang gitu. Ya semua ya kalau kalau ada keluarga kiai kayaknya kelakuannya sama seperti ini. Jadi agama ini dikawal dengan akal. Makanya ada pepatah adi wal akal. Akal itu penting. Akal itu ya dikaumi yakinun, dikaumi yatafar. Karena bisa dilogika. Masa langit yang sedasar ini, bumi yang secanggih ini, kemudian nggak ada penciptanya, diciptakan oleh kebetulan. Ya pokoknya tahu-tahu ada gimana? Sesuatu kok nggak ada penyebab. Jadi nanti kita goblok terus. Ada kebakaran, tahu-tahu kebakaran. Penyebabnya apa ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu jenggotan ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu di Korea ya? Tahu-tahu. Semuanya. Kenapa kamu miskin ya? Tahu-tahu. Kan bisa kadang bisa dilacak kan, oh kenapa kamu miskin? Oh ini rasional terus, kenapa? Masa jadi itu mati ninggal utang, bagaimana? Kan jelas, alasannya jelas. Rata-rata orang miskin itu alasannya jelas, meyakinkan. Kenapa kamu miskin? Kan bapak saya sudah miskin. Kenapa miskin banget? Kan ninggal utang. Keren kan alasannya kan? Keren kan? Oh keren sekali. Baik, sebetulnya kan gitu, gak boleh. Kenapa kamu miskin? Gak tahu miskin, gak bisa, tetap bisa dilacak, asal usulnya tetap bisa dilacak. Kenapa istri kamu lari? Gak tahu lari, pasti ditertelankan sama ada pilihan lain, itu pasti. Cuma itu sensitif ya, gak usah dibicarakan tapi paham semua. Gak usah tersinggung nanti aja biasa. Jadi agama ini dikawal dengan ya, dengan makanya Allah ngendikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan seterusnya kabeh la ayatin tidak usah terusnya itu menjadi ayat semua. Maka umatnya Nabi itu tidak perlu mukjizat kayak zaman Nabi Musa. Sama sekali tidak perlu karena umatnya Nabi itu cerdas-cerdas. Ini yang ngendikan itu kitab-kitab besar kayak pengarang Sarah Bukhari, Sarah Muslim. Umatnya Nabi Musa itu ya cerdas tapi masih cerdas. Mereka itu percaya mukjizat kalau dahsyat, yaitu tongkatnya Nabi Musa disebelahkan, dipukulkan, kemudian laut merah membelah. Wah, hebat. Itu nggak bisa seperti itu. Terus iman, karena kagum. Nabi Soleh punya mukjizat, onta keluar dari batu besar. Wow, keren. Kita ada bisa. Ya, kita ada
Pertanyaannya adalah, memangnya onta yang biasa lewat itu, yang kadang kamu sembelih, manusia sekarang bisa bikin? Enggak kan? Memangnya nyamuk yang sering sampai ceblek itu kita bisa bikin? Enggak kan? Saya berkali-kali cerita setiap ngaji, bikin nyamuk itu susahnya banget. Mendingan bikin gajah. Saya disuruh bikin patung gajah itu masih sanggup. Kalau disuruh bikin patung nyamuk, nggak usah bakat nyawa, patungnya saja. Padahal nyamuk itu punya alat kelamin, coba seberapa? Alat kelaminnya punya uratnya kan? Terus uratnya? Nyamuk punya jantung, jantungnya punya kuman, kumannya punya jantung, ya punya jantung. Makanya Allah itu mencontohkan kudrohnya, kemampuannya justru tidak kita gajah. Inna woha la yastahi ayyadriba masalah ma. Allah sudah malu bikin satu perumpamaan itu apa? Nyamuk. Lu coba bikin nyamuk coba. Kamu bayangkan saja, bikin patungnya saja. Atau gambar nyamuk. Gambar saja gambar. Pakai pena apa coba supaya sekecil nyamuk. Apalagi nyamuk balita. Nah artinya menyaksikan kekuasaan Allah itu tidak perlu laut terbelah. Karena laut terbelah ujung-ujungnya kesimpulannya kita tidak mampu. Sama menciptakan langit juga kita tidak mampu, menciptakan nyamuk juga kita tidak mampu, menciptakan unta juga kita tidak mampu. Maka untuk umatnya Nabi mukjizat itu ada ila yaumil kiamah. Karena dikatakan mukjizat itu ada pertunjukan yang manusia tidak mampu. Karena mukjiz itu dari masdar ijaz, satu bukti yang melemahkan manusia. Ya, makanya umatnya Nabi tidak perlu dikawal ada mukjizat yang dasar. Karena hakikat sekeliling kita ini sudah mukjizat. Paham ya? Makanya nggak perlu ada mukjizat dasar. Karena kalau kita mengikuti mukjizatnya Quran, semua di sekeliling kita ini la ayatil liqaumi yaqilun, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya. Masya Allah, ilmu yang disampaikan beliau begitu luar biasa. Semoga kita dapat berkahnya semuanya dan dapat apa? Iya, amin, dapat menjalankannya. Amin. Dan mungkin ada pertanyaan dari Mas ya, ini semuanya dari Agam dan Soleh semuanya. Oh iya, silakan dari situ aja. Kemarin bagaimana hukum menjawab salam bagi orang yang bukan muslim? Oh iya. Kemarin. Nah, itu begini ya, jadi kemarin kebetulan kan kalimatnya Assalamualaikum. Jadi kan saya Waalaikumsalam. Karena salam itu artinya kan, ya kamu juga berhak selamat. Ya, jadi kalau misalnya kebetulan yang kita jawabin non muslim, ya istilahnya selamatnya baru potensi, belum permanen. Jadi hidup itu kan pilihannya dua, sesuatu itu pasti berstatus dua. Selain Allah itu ya, selain Allah itu statusnya dua, bahagia dan potensi bahagia. Jadi orang kafir yang sekarang sedang kafir juga potensi Islam. Ke depan kan potensi Islam. Jadi kalau Waalaikumsalam kita jawab ya mana saja kamu juga berhak atau berpotensi mendapat Islam atau mendapat keselamatan. Itu penting saya utarakan. Jadi banyak ulama yang menjawab seperti itu. Jadi mulai dulu Rasulullah juga muamalah baik sama non muslim yang tidak harfi, karena dia yang tidak apa? Harfi. Nah, lalu pertanyaannya gimana? Karena semua orang memang berhak mendapat perlakuan baik. Kan ada ayatnya itulah yang harumullah anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik sama orang-orang kafir yang tidak punya reputasi musir kamu, tidak punya sejarah menyakiti. Jadi jawaban saya gitu. Jadi nggak apa-apa, normal saja. Tapi tadi di hati kamu atau saya pikir seperti itu. Apalagi atau tidak usah niat, karena bawaan spontan. Apa? Bawaan apa? Spontan itu juga boleh. Jadi sekali lagi hal seperti itu dianggap, karena Islam mengajarkan muamalah kan wa qulu linnasi husna, katakan kepada manusia itu baik. Nas itu kan siapa saja? Manusia.
Terus ketiga begini, banyak ulama yang mengatakan gini, justru kalau kita sinis itu potensi menarik kelompok lain malah kecil. Sehingga banyak ulama yang menyarankan ya muamalah secara baik, buk menowo barokahnya salam, barokahnya kita agak sinis, orang lain tertarik sama apa? Ya, saya kira demikian. Terima kasih sekali dan selanjutnya kan dari sana ya, dari ujung sana ya, silakan. Oh ya, itu hadisnya spesifik itu. Yang sama ceritakan tuh hadisnya spesifik. Jadi ini orang Yahudi itu kirim salam ke Nabi, nadanya seakan-akan salam, tapi assalamu alaika ya Muhammad. Sam itu kematian, oh? Celaka atau kematian ya? Ya, celaka atau kematian. Sajanya mana pasnya kematian. Saya jamin di kamus itu adanya ada celaka. Sam itu kematian. Ya, tentu kematian itu bagian dari kecelakaan menurut orang banyak ya. Kalau menurut Wali ya senang saja. Jadi orang Yahudi itu seakan-akan kalimatnya itu assalamualaikum ya Muhammad, tapi Sayyidah Aisyah itu dengar kalau kalimat itu benar-benar assalamualaikum ya Muhammad. Nabi jawab waalaikumsalam. Jadi bukan konteks yang kayak kita alami, itu beda. Kasus. Ya, kasusnya beda. Ya, saya kira demikian. Itu saya jamin asli riwayatnya seperti itu. Ya. Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa. Dan maaf, ini yang sebelah sini dulu. Ini Partainya selesai ini. Partainya selesai. Maaf, sini dulu. Sini dulu, yuk kan. Coba yang paling belakang. Wa barakatuh. Oh ya itu bagus ya. Ya, dari mana itu? Kenal kan? Dari Cangwon ya kan? Kalau Cangwon Jemaah Masjid Cangwon Sayyidina Bilal. Dan pertanyaannya diulang jenengan supaya mereka dengar. Oh iya. Tadi yang kita Enggak, jenengan aja yang ulang. Apakah imannya orang yang enggak punya pikiran kayak saya, itu imannya kemudian batal. Apakah keimanan seseorang batal apabila tidak mengetahui ilmu tauhid? Ilmu tauhid. Apa? Oh iya, wah keren ya.